Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Sahabat tani semua, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman kacang panjang. Kacang panjang sendiri merupakan salah satu tanaman yang sering dibudidayakan oleh petani, baik tumpang sari maupun monokultur. Sebelum kita berbicara tentang perawatan pada tanaman kacang panjang, alangkah lebih baiknya kita paham tentang konsep dasar dalam budidaya tanaman kacang panjang. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan ketika kita ingin berbudidaya tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang sama halnya dengan tanaman sulur yang lain. Tanaman kacang panjang menghendaki sistem tanah yang baik. Pada dasarnya, tanaman kacang panjang bisa ditanam di semua musim, baik musim kemarau maupun musim penghujan. Akan tetapi, kebutuhan akan air untuk kacang panjang sendiri ini lumayan banyak. Jadi usahakan media dalam kondisi yang selalu lembab. Sehingga, ketika berbudidaya tanaman ini di musim kemarau, sebisa mungkin diberikan air yang cukup banyak untuk kebutuhan tanaman. Yang perlu diingat, meskipun tanaman kacang panjang butuh banyak air, bukan berarti dia tahan terhadap jenuh air. Jadi usahakan air hanya dalam batas lembab dan tidak sampai terlalu jenuh. Karena kalau terlalu jenuh, ada kemungkinan tanaman juga akan mati atau lebih mudah terserang dari hama dan penyakit. Tanaman kacang panjang sangat responsif terhadap pemupukan. Jadi, pemberian pupuk yang mengandung bahan organik ini sangat dianjurkan. Sementara, pemupukan menggunakan pupuk kimia perlu dilakukan sebijak mungkin. Karena pemupukan yang kurang baik akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk pembahasan detail mengenai tanaman kacang panjang akan kami bahas di video selanjutnya. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai hal-hal mendasar dari budidaya tanaman kacang panjang. Hal yang kita bahas pertama adalah tentang penanaman kacang panjang. Untuk kacang panjang sendiri, seringkali penanaman dilakukan dengan proses tanam benih langsung atau tabela. Hal ini dikarenakan daya tumbuh dari tanaman kacang panjang sendiri cukup baik. Sehingga lebih efektifnya benih bisa langsung ditanam dengan catatan media dalam kondisi dengan kelembapan yang cukup. Penanaman benih dapat langsung pada lubang tanam, kemudian bisa ditutup menggunakan tanah. Untuk lubang jangan terlalu dalam, karena kalau lubang terlalu dalam bisa memperlambat proses dari perkecambahan, bahkan dapat mengakibatkan kegagalan benih untuk berkecambah. Kemudian untuk satu lubang sendiri, tanaman kacang panjang bisa diisi 2-3 tanaman. Kalau satu terlalu beresiko, tetapi kalau 4 juga kurang baik, karena nanti persaingan nutrisi akan terlalu tinggi, dan apabila sudah besar, area pertanaman juga akan sangat lembab. Jadi menurut kami, 2-3 adalah ukuran yang paling efektif. Dan mungkin kalau dari kami sendiri, mungkin 2 biji sudah baik dan cukup. Untuk jarak tanam sendiri, apabila menggunakan monokultur atau hanya tanam untuk kacang panjang, bisa digunakan jarak tanam sekitar 30 cm. Tetapi ketika ditumpang sarikan, bisa menggunakan jarak sekitar 50 cm. Hal yang perlu kami tekankan adalah untuk pencahayaan. Sebisa mungkin jarak tanamnya jangan terlalu rapat, karena apabila terlalu rapat, kebutuhan akan sinar matahari bisa menjadi berkurang. Sementara tanaman kacang panjang sangat butuh akan pencahayaan. Biasanya pencahayaan yang kurang maksimal akan sangat berdampak pada produk yang dihasilkan. Baik kualitas maupun kuantitasnya akan menurun. Jadi pencahayaan menjadi catatan penting yang tidak bisa kita abaikan. Kemudian ketika ingin melakukan penanaman secara tumpang sari, silakan bijak untuk mengatur waktu tanamnya. Tanaman kacang panjang sendiri dapat berbuah sekitar umur 45 hari. Tetapi ini juga tergantung dari ketinggian serta proses adaptasi tanaman itu sendiri. Sehingga perlu penyesuaian dengan tanaman yang ingin kita tumpang sarikan. Misalnya kalau kita ingin tumpang sarikan dengan tanaman cabai, bisa didahulukan dulu menanam kacang panjangnya. Ketika tanaman kacang panjang umur sekitar 30 hari, baru tanaman cabai bisa ditanam. Pada intinya, waktu penanaman tumpang sari baiknya waktu tanaman sudah berbeda fase, yaitu ketika tanaman sudah mulai mencapai fase generatif atau fase berbuah. Tanaman tumpang sari bisa ditanam. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kompetensi pada unsur hara yang sama.
Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah mengenai sistem ajir atau lanjaran. Sistem perambatan dari tanaman kacang panjang ini sangat vital perannya dan tidak bisa diabaikan. Pasalnya, ketika tanaman kacang panjang tidak tumbuh ke atas atau seluruhnya berceceran pada area pertanaman bawah dan menyentuh tanah, jadi usahakan pemasangan ajir dilakukan sebelum proses penanaman. Karena untuk pertumbuhan dari tanaman kacang panjang sendiri, ini waktunya sangat cepat. Jadi, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebisa mungkin ajir dipasang jauh-jauh hari sebelum proses penanaman. Mungkin itu prinsip dasar yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama. Yang pertama, budidaya tanaman kacang panjang bisa dikategorikan gampang-gampang susah. Meskipun relatif mudah, tetapi hal ini tidak bisa disepelekan karena beberapa prinsip dasar perlu kita perhatikan bersama. Untuk tanaman kacang panjang, benih bisa langsung ditanam. Pasalnya, daya tumbuh dan daya adaptasi dari tanaman kacang panjang cukup bagus. Kemudian, setiap lubang tanam bisa diisi sekitar 2 atau sampai 3 tanaman. Kemudian, setiap lubang bisa diisi sekitar 2 sampai 3 tanaman. Usahakan media tanah untuk tanaman kacang panjang tumbuh selalu dalam kondisi yang cukup air. Kalau terlalu kering, tentunya akan sangat berdampak pada metabolisme tanaman dan hal ini sangat berdampak pada produktivitas tanaman. Jarak tanam yang ideal adalah sekitar 30 cm untuk monokultur, sementara tumpang sari bisa sekitar 50 cm. Pencahayaan menjadi salah satu catatan yang sangat penting dalam budidaya tanaman kacang panjang. Hal ini dikarenakan pencahayaan berbanding lurus dengan produktivitas, baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan. Pemasangan ajir sebaiknya dilakukan sebelum proses penanaman. Pasalnya, proses pertumbuhan dari tanaman kacang panjang dikategorikan sangat cepat, dan apabila telat dalam pemberian ajir, dampaknya akan sangat fatal karena tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan juga menurun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.